semua itu kan berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi, tapi nggak tahu titik optimalnya. Sekarang kalau mau ngajukan kredit kecil, mikro, itu nggak perlu datang ke kantor. Jadi yang capek itu bukan tenaga medis saja ya? Iya. Perbankan juga capek ya? Saya kan bonek, jadi hobi saya nonton bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Singkong dan Kopi, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Dan alhamdulillah juga kami hari ini reuni dengan Mas Ferdian ini. Terima kasih. Mengenai Bro Norman atau dia Piran muda gitu ya? Bebas, yang namanya Singkong Kopi bebas. Oh, gitu ya? Ferdian, iya. Sahabatku yang berbahagia, sebenarnya kami berdua ini hanya reuni ini. Kami dulu sama-sama di kampung yang namanya di Jalan Gembili 3 di Rumah Sakit Angkatan Laut. Gitu Betul. ya. Ada artis juga loh di situ dulu ya. Artis juga. Kapan-kapan diundang harus Ada ya? Mas Dani, Mas Dani. Dani Dewa misalnya. Ya, alhamdulillah. Mas Ferdian, saya ingin memulai dengan satu kata-kata bijak, kata mutiara bahwa yang membuat kita berkembang itu adalah tujuan dan tujuan kita. Betul. Itu Muhammad Ali yang mengatakan kan begitu. Nah, gimana sih? Semudah ini sekarang sudah ada di top manajemen begini. Kayaknya ini apa yang kiat-kiatnya ini? Apa pagi-pagi kemarin harus dulu harus minum susu terus gitu ya? Gimana gitu? Makan singkong ini ya. Monggo Cinta. Iya. Makasih. Jadi yang pertama pasti kalau kita di satu industri atau di satu perusahaan ada goals ya, ada goals secara keseluruhan. Itu yang saya ataupun secara pribadi maupun secara organisasi di tim saya itu yang kami tuju. Jadi kami nggak akan melihat silo di satu bagian, tapi tujuan dari utama dari satu perusahaan yang kita kejar. Ya, dan yang pasti harus berkinerja di atas rata-rata, karena kalau yang satu rata-rata pasti nggak dilihat kan ya. Harus di atas rata-rata. Jadi kalau kita punya KPI, kalau KPI 3 kita harus bisa 4 jadi atau lebih atau 5. Jadi itu yang kita tanamkan baik saya dan di tim. Dan untuk menggerakkan tim juga nggak mudah. Jadi kita harus sama tujuan, satu pemikiran, dan pasti harus menggerakkan semua energinya ya. Nah, itu nggak bisa dilakukan dengan hal formal. Itu harus dilakukan dengan informal. Jadi dengan cara melakukan komunikasi dengan kegiatan yang bersifat informal kayak kita olahraga bareng, lain-lain itu membonding dulu, membangun hubungan. Nah, itu penting di kami, dan di organisasi pun juga ada diversity ya, macam-macam, ada yang senior ada yang junior. Cara approach-nya juga beda. Itu yang kita bangun. Mas Ferdian, adakah mimpi dulu ketika masih kecil gitu, ada mimpi bahwa akan jadi seperti ini itu gimana tuh? Kalau kecil sih belum. Kalau kecil sudah masih pinginnya main-main aja. Adakah mimpi waktu itu? Tapi yang pasti sejak saya sudah mulai kuliah terus ini pasti punya goals. Saya punya goals. Saya ingin profesional di bidang saya, jadi ingin besar di bidang saya. Dan kebetulan bidang saya saat ini di banking, jadi saya ingin besar di bidang itu. Jangan seperti kita ini kan gitu. Mimpinya dulu kan akabri kepolisian ya. Betul. Kan? Nah, akhirnya beloknya ke politik kan begitu. Jadi nggak karuan. Mas Ferdian, Bro Ferdian. Sekarang ini kita merasakan bahwa era digital. Betul. Mau tidak mau bahwa yang tua, yang umur di atas 50 ini mau nggak mau harus belajar nih. Iya. Karena apa? Sekarang ini anak-anak muda kita yang bahkan yang usia sekolah SMP mereka sudah seperti itu. Nah, kembali kepada panjenengan. Ketika kita bicara 4.0 terus kemudian 5.0, bagaimana ke depan? Jadi ada dua hal ya. Satu, di organisasi di perusahaan pasti saya satu tim berkontribusi di sana. Yang kami lakukan pasti kami sebagai user juga bisa mengasih informasi. Contoh saat ini pasti semua orang genggamannya HP. Pasti yang kita perkuat apa? Mobile banking. Mobile banking. Mobile banking, di mobile banking harus ada apa? Kalau di bank lain umumnya ada, kita harus ada dulu itu minimal. Dengan bank yang besar. Yang kedua, kita punya uniqueness yang harus dibangun. Nah, uniqueness di bank-bank daerah ini kan punya kemampuan untuk membayar di pajak lain-lain. Nah, ini yang kita build di sana. Jadi ekosistem yang sudah punya kita build jadi baik di produk kami maupun kita membangunkan ekosistem untuk
pemerintah daerah. Kita ada namanya elektronik keuangan daerah. Ada retribusi, ada pasar. Ini ke depan semua pasar digital, retribusi digital. Termasuk Kasda juga. Kasda juga digital. Jadi informasi keputusan buat pemimpin daerah juga by digital yang kita bangun. Berarti sekarang kan Bro Ferdian kan sekarang ada 38 kota kabupaten. Iya. Kalau saya mengistilahkan tadi yang saya cuplik, apa bisa dikatakan one for all for one? Bagaimana? Jadi pasti di standarnya ada kita ada 7 layanan utama di elektronik untuk Pemda, tapi juga kita bisa di customize. Ada beberapa Pemda ini punya marketplace yang dibangun sendiri. Kita siapkan digitalisasi di marketplace-nya. Contoh seperti itu yang berbeda. Tapi yang kita bangun adalah cashless society yang jadi orang-orang ke depan itu nggak perlu lagi enteng-enteng duit kan. Betul. Digital dan ke depan nanti kami bertahap juga mobile banking jadi key, nggak harus bawa kartu lagi ke depan. Betul, cukup mobile banking, smartphone jadi kunci semua. Ini kita lagi ke arah sana, apa? Ya. Gimana dengan dukungan? Saya melihat bahwa contoh nih ya, di kecamatan kecil saja, Bang Jatim sudah hadir loh di sana. Betul. Nah, itu bagaimana perlakuan kepada mereka? Tentunya masyarakat marketnya kan beda dengan masyarakat Surabaya. Itu bagaimana, Mas? Yang pasti yang kita lakukan adalah membangun literasi ya, karena produk ini nggak akan nggak akan digunakan kalau literasinya kurang. Jadi itu yang kita bangun bersama. Jadi daerah itu yang kita lakukan. Jadi contoh, Bu, Pak, ini bisa melakukan pembayaran pajak PBB atau pembayaran kendaraan bermotor. Itu bisa lewat mobile banking semua. Kita program kami namanya J-Connect ya. Jadi itu semua ada di sana. Itu yang kita lakukan. Jadi di planning, kebetulan di bagian saya di planning, di perencanaan. Di perencanaan kami itu yang menyiapkan itu dan eksekusinya di teman-teman teknologi yang melakukan itu. Ini yang bagian dari pengembangan. Di tahun 2022 nanti ini juga kami akan kembangkan J-Connect Invest. Jadi Bro Norman kalau mau investasi obligasi, implementasi ORI itu nggak perlu lagi pesan, tapi bisa pakai mobile banking langsung. Oh, saya ada uang ini, saya tempatkan di sini. Ini lagi kita bangun. Apakah memasukkan dana itu harus diparkir dulu di tabungan atau di deposito? Harus begitu atau bagaimana? Ya itu memang harus secara GCG-nya KYCP-nya tetap harus masuk ke bank dulu, baru kita investkan Tapi kita bangunnya, kita memberikan pilihan-pilihan yang lebih beragam. Jadi ke depan dibangun fungsi sebagai financial advisor nanti ke depan. Jadi sebagai perencana keuangan. Ke depan saya butuh buat anak saya sekolah. Jadi mereka akan merencanakan seperti ini, butuh cash yang jangka pendek. Pasti kan polanya harus nggak bisa di yang jangka panjang. Contoh seperti itu. Dan anak-anak muda harus mulai investasi dari awal. Kayak di kami selain nanti ke depan ada J-Connect Invest, kami juga punya saham BJTM. Itu dividennya kalau saat ini hampir 7%. Dan kalau teman-teman taruh itu kan lebih besar dibandingkan hanya taruh di investasi yang umumnya yang ordinary ada di bank gitu. Jadi ini ada pilihan-pilihan yang kita berikan sebenarnya. Oke. Kemudian Bro Ferdian, resiko-resiko terhadap investasi apakah itu juga sudah terpikirkan? Karena ini transfer knowledge kepada kawan-kawan muda kita. Sementara saya membaca apa yang dikatakan Sandiaga Uno bahwa Sandi ini memang dia berprinsip investasi yang fundamental kan begitu. Dan dia menginginkan investasi yang jangka panjang. Lah, persyaratannya kan harus prospek dan manajemen yang baik. Betul. Nah, ini internal Bro Ferdian gimana nih? Jadi gini, konsep seperti itu. Jadi yang paling gampang kan kalau mempicture-nya dari luar ya. Jadi ada standarisasi, contoh kami masuk di perusahaan yang salah satu Kompas 100, jadi 100 perusahaan terbaik di TBK ataupun LQ45 lain, ada beberapa indikator yang digunakan sebagai standarisasi. Terus kemudian untuk melakukan investasi ada beberapa hal yang dilihat. Contoh, labanya bertumbuh terus. Itu. Dan kami alhamdulillah laba perusahaan bertumbuh terus. Terus rasio-rasio keuangan profitabilitas baik. Itu juga kami juga baik. Ini contoh Dan itu bisa digunakan nggak harus di kami tapi di semua industri perusahaan yang mau diinvestasikan itu harus dilihat dulu adalah di laporan keuangannya. Betul. Jadi kalau di kami publikasi tiap 3 bulan ada di analyst meeting, jadi bisa dibuka di website, dilihat kinerjanya. Kalau di bank lain ataupun di perusahaan lain juga sama. Jadi membangun literasi keuangan ini dengan kemauan untuk investasi. Jadi dan ini nggak besar. Sekarang tuh investasi minimal 1 lot 100 lembar. Kalau Bank Jatim di harga 750 hanya 75.000, daripada nonton bioskop mending kan buat investasi. Betul. Bro Ferdian, paling tidak
Bank Jatim ini adalah penopang daripada pendapatan kas daerah. Betul. Ya. Dan Bank Jatim juga pemegang daripada kas daerah. Ya. Senyampang daripada harapan daripada Bukoviva. Ini kuartal ketiga kita di tahun 2021 pertumbuhan kita masih di bawah 6%. Ya. Bagaimana itu tanggapan panjenengan? Jadi mungkin saya akan lebih mempicture dari posisi kami ya, karena kalau secara keseluruhan kan mungkin lebih Beda, iya, beda. betul. Iya. Jadi kami berkontribusinya apa? Pertama pasti pertumbuhan kredit ya. Iya. Jadi pertumbuhan kredit kami kalau nggak salah di per September itu di sekitar 7% dan itu tertinggi di industri, terutama di Jawa Timur. Iya. Yang kedua tadi yang saya jelaskan tadi terkait dengan digitalisasi. Jadi harapannya digitalisasi ini bisa menggerakkan roda ekonomi karena nggak perlu lagi kadang-kadang kan cashless, nggak perlu lagi datang ke tempat Betul. yang ada, bisa transaksi. Dan kami juga kerjasama dengan beberapa perusahaan fintech yang sudah besar, yang sudah mungkin sudah terkenal, sudah disebutkan 2-3 fintech yang umumnya sistem pembayaran terbesar itu kami sudah kerjasama. Ini bagian dari kami memberikan layanan terbaik buat nasabah kami. Itu yang kami lakukan. Jadi terus berkolaborasi, terus membangun networking itu adalah bagian penting. Ya. Dari segi pelayanan terhadap pemerintah kan, tidak saja pemerintah provinsi tetapi pemerintah daerah. Kan beragam-ragam potensinya persoalan. Contoh ya, yang di Lumajang itu dengan potensi pertambangan, kemudian ada potensi pertanian. Korelasinya dengan pemerintah daerah bagaimana? Jadi untuk yang salah satu inovasi kami di digitalisasi itu adalah e-pasir. Jadi pembayaran pasir di Lumajang itu menggunakan digitalisasi dari Sudah seperti itu sekarang? Betul. Luar biasa. Terus yang baru lagi di Banyuwangi e-wisata. Jadi ke Pantai Bum itu sudah sekarang pakai pembayarannya bisa pakai mobile bankingnya Bank Jatim. Jadi itu bagian dari kita membangun ekosistem dengan support dari pemerintah daerah masing-masing. Karena kami kalau nggak berkolaborasi dengan beliau-beliau ini juga nggak akan bisa karena beliau-beliau punya ekosistem, kami yang membantu membangun ini akan lebih mudah untuk ke depannya. Oke, Bro Ferdian, lebih penting lagi, panjenengan ini sekarang kekuatan daripada sumber daya manusianya itu kalau di kantor pusat di Basuki Rahmat, kemudian di berbagai kantor cabang, kemudian kantor kas pembantu ya, apa istilahnya sekarang? Iya, kami ada Capem, kantor kas. Kantor cabang itu di tiap kecamatan itu. Betul. Ini sejumlah berapa personil sudah terrekrut di Bank Jatim? Kalau total pegawai kami kurang lebih hampir 6.000 ya. Luar biasa. Terus kalau jaringan kami ada 41 cabang konvensional, 7 cabang syariah. Terus pembantu kurang lebih 200, kantor kas tadi itu kurang lebih 200. Jadi total mungkin hampir keseluruhan hampir 800 sampai 1.000 jaringan yang ada. Apa susahnya sekarang, Bro Ferdian? Karena saya lihat Bank Jatim hadir loh di Untar, hadir di kampus-kampus kan begitu. Sehingga Anda manfaatkan nggak untuk peluang-peluang untuk bersinergi dengan kaum milenial kita? Iya, pasti. Teman-teman kampus lah. Iya. Kenapa produk kami sekarang lebih istilahnya lebih mudah ya? Iya. Termasuk cara komunikasi, kami punya brand ambassador, salah satu YouTuber juga mungkin kalau dilihat di Instagram kami itu juga. Terus kedua juga produk kami juga di digitalisasi. Sekarang kalau mau ngajukan kredit kecil, mikro, itu nggak perlu datang ke kantor, sudah perlu pakai aplikasi kami dalam Jatim Kilat. Seperti online itu ya? Iya, jadi 2 jam, 3 jam sudah cair. Nah, ini para sahabat, pemirsa dan pemerhati daripada Singkong dan Kopi. Bro Ferdian juga melalui Singkong dan Kopi, kan bisa kawan-kawan di YouTube itu bisa menanyakan kan langsung. Bisa, dan kami nanti akan fasilitasi untuk berkomunikasi sama beliau. Bro, Singkong dan Kopi ini kan the traffic, komunikasi 2 arah, tidak sebuah talk show maupun sebuah dialog, tidak. Tetapi kami ingin menggugah bahwa ada market di sini, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, do something begitu ya. Sekarang yang paling utama adalah, saya yakin Bro tidak mengandalkan apa yang ada di kekuatan dari daerah kan gitu. Kekuatan lain, support lain, artinya masuknya keuangan maupun masuknya daripada katakanlah deposito yang dari luar maupun yang lain bagaimana? Jadi seiring dengan arahan dirut saya, jadi pengembangan funding ya, dana itu akan sekarang sudah mulai mulai dilatih untuk non-Pemda juga dibangun. Dan kemarin kami di tahun ini juga bekerjasama dengan beberapa corporate besar, baik BUMN maupun corporate di Jawa Timur. Ini yang kita build
dan di KPI teman-teman itu sudah kita tingkatkan. Jadi yang dulu mungkin KPI non Pemda itu hanya 20%, sekarang kita up di minimal sama dengan yang Pemda. Termasuk dengan BPJS juga? Masuk iya, termasuk BPJS Kesehatan. Karena banyak loh warga masyarakat Jawa Timur yang harus dilayani oleh Bank Jatim, yang mereka sekarang juga berhadapan dengan rumah sakit. Dan toh rumah sakitnya juga rumah sakit milik pemerintah provinsi. Iya. Dan kita tahu bahwa Dr. Sutomo ini adalah pemasok yang luar biasa dengan pelayanan yang luar biasa. Ini kayaknya kita terlalu tegang ngomong tentang iya. Bro, sudah lewat tahun 2021. Betul. Hari ini hari yang ke-8 ya. Iya. Kita masuk 2022. Apa yang bro rasakan beratnya di tahun 2021? Dan apa pula harapan di tahun 2022 ini gimana? Yang pasti game changernya pandemi ya. Iya. Jadi terutama kami di perbankan tuh di bulan Juni sampai Agustus atau September tuh. Jadi yang capek itu bukan tenaga medis saja ya? Iya. Perbankan juga capek ya? Kan kalau orang sakit nggak mungkin ke bank kan ya. Ataupun juga dia nggak mungkin menggunakan untuk investasi. Jadi itu yang sambil ngopi nih, sambil boleh. ngopi nih ya. Mohon maaf kalau saya kopinya harus hitam. Iya. Gitu. Tanpa gula lagi. Kebetulan saya kan selain memegang keuangan sama Pak Dirut maupun komisaris, saya menjabat di memegang retail, konsumer dan syariah. Jadi di UMKM, konsumer sama syariah. Nah, yang UMKM nanti kita bicarakan nanti iya. ya. Tapi pas di lapangan tuh kita lihat selama 3 bulan itu yang pas pandemi lagi tinggi-tinggi itu benar-benar turun ekspansi. Jadi baik dari permintaan maupun ini. Tapi sejak September sudah mulai naik kembali. Itu yang sangat challenging. Saya yakin juga Bank Jatim juga menerapkan prokes waktu itu ya. Betul. Ada berapa yang harus diistirahatkan atau tidak boleh itu atau bergantian? Sesuai dengan PPKM kalau nggak salah ya. Ada 50%? 50%. Tapi WFH kami. Jadi tetap mereka bekerja tapi dari rumah. Itu yang dilakukan. Kemudian juga setelah PPKM membaik, itu juga otomatis komposisinya juga berubah. Termasuk saya juga kena. Saya hampir 3 minggu di rumah sakit. Belum kemudian kita kembali ke kopi dan singkong nih. Iya. Sekarang sudah seusia ini dengan jasnya seperti itu kelihatan makin dewasa dan makin cakep kan begitu ya. Terima kasih. Ini kira-kira untuk menambah keilmuan itu sudah sejauh mana ini bro ini? Apakah sudah berbekal buku atau berbekal apa supaya kawan-kawan generasi muda kita juga bisa belajar nih? Iya. Apa learning by doing atau bagaimana? Secara keilmuan saya tetap belajar terus ya. Kebetulan saya lagi ngambil S3 di UNER. Jadi sekarang lagi proses ini minggu-minggu depan mungkin uji kelayakan. Jadi persiapan Jadi sebentar lagi saya manggil dokter dong. Secara keilmuan ya. Iya. Secara keilmuan. Terus judul saya terkait dengan dengan BPD seluruh Indonesia terkait penggunaan teknologi. Saat ini kan saya secara pribadi melihat semua itu kan berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi tapi nggak tahu titik optimalnya. Nah, ini yang saya kaji secara kajian dan nanti bisa digunakan nanti kalau sudah selesai digunakan untuk teman-teman BPD untuk kajiannya seperti apa, titik optimalnya, pola kolaborasi seperti apa, karena sebenarnya banyak dari teman-teman itu yang need-nya segini tapi biaya segini gitu. Jadi nggak utilize nggak digunakan secara maksimal, itu yang coba saya kaji. Jadi terus kalau di organisasi saya juga sering aktif, terutama di pasar modal ya, itu dengan teman-teman bursa, kemudian juga IC, saya aktif tergabung dengan IC, Ikatan Sarjana Ekonomi dengan teman-teman kampus. Jadi ini yang membantu untuk merefresh kadang-kadang kalau di kantor kan kita sudah jenuh dan ini angka ya, tapi kalau sudah di tempat yang baru kita belajar hal yang baru lagi. Ini menyeimbangkan aja, membalance. Selain itu juga hobi juga penting ya, tetap harus dijaga. Saya kan bonek, jadi hobi saya nonton bola. Berarti kemarin ketika kita dikalahkan Thailand dan kita harus draw, gimana bro pikirannya? Yang pasti itu ada progres ya. Saya lihatnya sisi positif ya, kalau dari anak-anak muda ini ada progres yang luar biasa, terutama di leg kedua ya. Keberaniannya, terus juga kemampuannya juga men-challenge Thailand yang sebelumnya malah dia dikalahkan 4-0 ya. Tapi kalau yang pertama itu mungkin lebih ke ini mungkin demam final mungkin Jadi di awal itu ada gol cepat, terus di babak kedua juga saya lihat di posisi belakangnya ada perubahan yang back yang berakibat kurang bagus menurut saya. Luar biasa. Hari ini kalau mungkin YouTube kita nanti akan dilihat oleh Mas Asrul. Mas Asrul,
Ini sudah layak tinggal sertifikasi FIFA saja gitu untuk ya? jadi pelatih kan begitu. Dan saya yakin kan kawan-kawan sepak bola Bang Jatim juga ada itu. Bisa Ada, dikatakan iya. gitu Saya ya. kebetulan juga ketua futsal, ketua volley, jadi aktif volley dan futsal dan bola kadang-kadang. Begitu. Jadi membangun sinergi dengan teman-teman Pemda kadang-kadang juga kami dengan lewat olahraga. Tapi karena saat ini kan juga pandemi jadi ada prokes, ada lain-lain, jadi agak Bu Fedian, saya mendengar tadi bagaimana nanti S3 Panjenengan bicara tentang digital, betul. bicara tentang anak muda. Iya. Kami di Jatim News ini juga ingin berkolaborasi dengan Panjenengan, dengan Bang Jatim tentunya, bagaimana mengedepankan tentang IT itu, dan mengembangkan potensi-potensi anak muda. Ini yang harus kita kawinkan. Harapan kita Jatim News ini juga memberikan support kepada Bang Jatim. Singkong dan Kopi ini merupakan wahananya kita untuk berdialog, dan nanti kawan-kawan setelah melihat YouTube mereka akan memberikan saran kepada kita. Lalu masuk pada inti, Bu. Kalau memang itu digital, siapkah dengan materi bahwa ini akan ada perubahan-perubahan? Tadi kan saya katakan 4.0, berubah lagi 5.0. Kemudian kita lihat kan sekarang, dari kalau kita lihat ponsel kita sudah RAM-nya sudah naik, kemudian giganya segala macam, termasuk juga kita sekarang sudah di 4G, sudah naik 5G lagi. Sudah siapkah Anda dengan konsep seperti itu? Yang pasti tadi tuh literasinya harus seimbang ya, karena di situ dan di di kami juga saya sering diskusi dengan direktorat lain ya yang terkait SDM ini untuk membangun literasi ini juga bisa by digital, jadi e-learning itu harus dibangun. Betul, e-learning. Dan nanti untuk teman-teman nggak eranya lagi pelatihan dikumpulkan, sudah nggak era, saya bilang eranya ya e-learning dibuka, ada saya nggak paham tentang masalah perkreditan, itu sudah ada silabus, tinggal diklik enter ada nilai. Itu yang juga saya diskusikan dengan. Itu kan tidak mungkin perlu sendiri kan begitu. Iya, itu kan ada lead bank, betul. Kemudian ada di personalia itu juga tentunya mereka juga dilatih. Kayaknya Bang Jatim punya base camp yang cukup kuat di Pacet ya? Iya, betul. Cuma saya ingin teman-teman yang terkait ini mindsetnya sama dulu, karena kan itu mindset itu penting ya, Pak. Pertama, karena kalau kita sudah mensimplify semua proses di lapangan juga gampang, karena ya teman-teman di cabang ini kan nggak mungkin Sabtu mereka terus harus meningkatkan literasi, padahal di hari kerjanya juga udah full. Betul. Nah, mungkin dengan ini 1 jam 2 jam mereka buka e-learning, terus mengedukasi. Saat ini kami sudah ada skema e-learningnya, tapi belum yang silabusnya fully digital. Ini yang lagi dibangun ke arah sana. Ini yang bagian terpenting dari salah satu yang disampaikan digitalisasi. Digitalisasi ada 2, by product, by business process, by internal process. Mohon maaf 3. Jadi ini yang harus dibangun. Kadang-kadang kita hanya fokus di produk ya. Business process sama internal process ini yang nggak pernah. Kembali ke yang nanti menjadi bahan literasi Panjenengan di tingkat S3. Yang namanya digital ini kan juga tergantung kepada mereka yang menggunakan. Betul. Kan tidak mungkin kita anggap sama itu mereka. Masih ada loh masyarakat kita yang masih perlu ada di edukasi secara khusus. Betul. Bagaimana menghadapi itu? Ya, ini menarik. Kami pas di lapangan, pas menjalankan digital loan atau kredit online itu, ada beberapa pas saya ke lapangan, beberapa orang tetap ke cabang. Akhirnya kami melakukan pendamping. Jadi kita punya aplikasi pendamping. Jadi ada teman-teman yang senior terus tiba-tiba nggak bisa, nih bisa dibantu dengan aplikasi pendamping. Apa itu second opinion buat mereka? Ini bagian dari perbaikan proses buat kami, karena gini. Karena kalau kami lihat itu semua harus di-load jadi cabang, itu sangat berat. Tapi kalau pas saya datang ke Panjenengan ke bro datang, saya perlu kredit ini, ya Bu, dengan ini izin. Pernah nggak terjadi bottleneck itu? Dari bottleneck itu yang kita lihat, kita perbaiki. Karena pas saya lihat di cabang, ini apa kok antrinya panjang? Oh ya Pak, ini banyak yang nggak nyaman, mereka lebih nyaman ke cabang untuk membuka ini. Problemnya apa? Pas saya ngobrol sama orang-orang itu, problemnya kebanyakan karena mereka nggak nyaman untuk proses lewat online. Satu, mungkin dianggap nggak secure, nggak aman. Kedua, mereka nggak pernah melakukan itu sebelumnya. Nah, literasi itu kan beda-beda ya, kemampuan literasi tadi yang sampaikan. Mungkin yang teman-temannya senior mungkin sudah males aku ribet yang itu yang kita gapnya kita
kita perbaiki di sana dengan ada aplikasi pendamping untuk teman-teman dengan beberapa dokumen yang harus dipenuhi by digital juga difoto oleh. Lama-lama Bang Jatim nggak butuh ATM ya? Ke depan memang arahnya ke sana, ke depannya itu memang tapi perlu infrastruktur yang diperkuat apa. Jadi ke depan kalau mobile banking ini bisa semua sudah arah ke sana. Tapi kan tadi ada area-area yang masih lebih nyaman dengan fisik juga tetap kita layani ya. Itu tetap. Bro Ferdian, saya melihat bahwa tertarik tadi panjenengan mengatakan bagaimana sekarang kan sudah paperless apa Betul. segala macam. Gimana dengan daerah-daerah yang masih dikatakan pendapatan income per kapitanya jauh dari Surabaya? Ya. Banyak loh di Jawa Timur ini yang perlu Bro Ferdian untuk melakukan satu top up dan lain sebagainya. Ya. Gimana itu? Yang pertama pasti jadi bagian KPI dari pimpinan cabang tersebut ya. Oke. Ya, itu yang paling penting. PR buat dia ya. Iya, jadi ada growth tadi itu lending growth, ada impact ke ekonomi daerah itu juga diperhitungkan di sana. Yang kedua pasti ekosistem tadi. Kami sudah punya paket bundling ekosistem untuk Pemda itu ini. Jadi ini yang kita coba perkenalkan. Dan itu juga ekosistemnya juga bisa membantu terkait dengan yang tadi bantuan-bantuan. Jadi bantuan kalau prosesnya harus datang langsung itu mengganggu, tapi proses dengan pola pendampingan mereka datang didatang ke kantor kecamatan itu lebih mengurai prosesnya. Itu hanya mengurai prosesnya kalau kami membantu mengurai prosesnya karena anggaran tetap dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lewat Kementerian Sosial maupun dari setempat. Tapi yang kami bangun adalah ekosistem digitalnya plus UMKM. Okay. UMKM ini juga kami ada fungsi literasi. Kemarin saya di salah satu daerah, saya sebut aja di Pare ya. Iya, Kediri ya. Di Pare Kediri, kami dengan Bupati Kediri itu ada rumah atau bukan tempat kecamatan yang kita fungsikan sebagai literasi dan tempat kumpulnya UMKM. Dan itu menarik menurut saya Jadi yang datang ke sana bisa tanya, oh gimana sih bikin laporan keuangan sederhana, bagaimana untuk mengajukan proses itu ada kami sediakan tempat di sana plus UKM-UKM yang dipilih oleh jadi kalau mau teman-teman mau ngopi di daerah sana di daerah Pare ataupun mau dapat oleh-oleh khas Pare itu bisa langsung ke sana dan itu mereka bangunnya di titik-titik kantor kecamatan jadi difungsikan sebagai UMKM corner oleh dan itu menurut saya menarik konsepnya karena dari situ bisa jadi membangun literasi nggak harus susah gitu sudah ada tempat yang dibangun. Bro Ferdian, tadi kan saya tertarik dengan Bro Ferdian sudah nangkap nih, kalau di Lumajang kita sudah bicara tambang. Betul. Bang Jatim sudah mengcover itu, kan gitu ya. Sekarang dengan potensi-potensi yang lain, baik itu wisata, katakanlah Bromo, katakanlah Dieng, ini ada persaingan di daerah loh, begitu. Gimana menghadapi itu? Ya, ke depan juga fungsi ke kami selain financial advice juga finance sebagai membantu konsep-konsep tadi. Contoh sekarang kan arahnya desa wisata ya dibangun. Betul. Jadi apa yang bisa kita siapkan, kita bantu secara literasi keuangannya yang pasti kita bisa support ya. Jadi konsep mengedukasi orang setempat, membangun itu yang kita bangun. Termasuk juga konsep tadi yang cashless society itu yang kita kembangkan. Sedangkan di area wisata ini juga kita bisa bundling dengan UMKM baik binaan kita maupun Pemda. Jadi sudah jadi satu scoop yang kan kalau wisata ini kan ada 10 turunan yang bisa digunakan, salah satunya UMKM yang bisa. Nah ini yang kita build di area-area tersebut mensupport dari Pemda karena dengan UMKM ini otomatis menumbuhkan ekonomi di daerah-daerah masing-masing daerah. Jadi ya kayaknya pemirsa saya ditarik-tarik terus untuk bicara UMKM ya. Oke lah kita bicara UMKM. Ibu Gubernur sudah mencanangkan bahwa sebenarnya tahun 2021 adalah tahun UMKM. Betul. Gitu. Kemudian tahun 2022 ini yang pertama rancangan dari Bang Jatim sendiri untuk UMKM ini bagaimana? Ya saat ini per 2021 kami aktif mulai menyalurkan KUR ya. Jadi ini bagian dari percepatan untuk penyaluran UMKM. Di tahun 2021 kemarin menyalurkan kurang lebih hampir 600 miliar. Nah, ini 600 miliar sudah dikucurkan. Dan tahun 2022 karena kami fokus di UMKM, kami menargetkan 2 triliun untuk UMKM.
Dan ini trennya yang menarik ya di September ini di sisi UMKM ini yang tren naik di lapangan. Jadi permintaan demand-nya terutama sektor tertentu, sektor pertanian dan kesehatan yang menjadi Oke, penggerak. tadi Bro mengatakan demand-nya ya, demand-nya ya, oke. Paling tidak banyak sekali loh persoalan UMKM kita yang belum selesai. Betul. Contoh tentang pengemasan. Sudah terbayang nggak oleh panjenengan? Ya, ini konsep ini kita pernah diskusi dengan beberapa pimpinan daerah. Mereka melakukan communal branding salah satunya. Jadi contoh daerah tertentu, daerah mana ya, Trenggalek mungkin, dia punya produk apa, itu semua UMKM daripada mereka bikin apa namanya pengemasan yang kurang baik itu indit ya. Ada yang UMKM yang sudah agak besar ini bisa membranding secara komunal bersama. Ini untuk menghidupkan. Bro, kenapa Bank Jatim tidak membuat sebuah central develop untuk pengembangan daripada digitalisasi daripada UMKM yang dipelopori oleh Bank Jatim? Sebenarnya konsep itu sudah ada, tapi masing-masing daerah kan punya konsep marketplace sendiri-sendiri ya. Yeah. Jadi kami akhirnya lebih utilize saja. Karena kalau kami membuat marketplace sendiri akhirnya tidak utilize kan juga tidak baik. Akhirnya kami mensupport masing-masing daerah apa yang bisa konsep ini dijalankan. Jadi majority mereka sudah bikin konsep marketplace ya kita support marketplace-nya juga kalau ada konsep. Tapi yang terpenting semua bottleneck-nya ada di literasinya yang kita harus perkuat karena problem gap-nya di UMKM itu karena literasi keuangannya, laporan keuangannya yang belum standarized. Itu yang kita perkuat. Tapi kalau yang di konsep tadi yang di marketingnya mungkin masing-masing daerah punya kekuatan masing-masing dan itu yang kita support. Oke. Masihkah kita perlu dengan sentral UMKM di Jawa Timur ini? Jadi gini, konsep UMKM ini sekarang kan sudah banyak yang marketplace yang sudah besar menurut saya. Menurut saya itu lebih kalau marketplace-nya lebih besar otomatis market atau demand-nya juga akan lebih besar. Nah, kami lebih menyarankan sebenarnya secara konsep itu kerjasama dan kami sudah ada kerjasama itu. Jadi kami bisa melakukan kerjasama itu dengan marketplace besar yang mungkin sudah sering didengar ya, yang iklannya di mana-mana. Itu lebih kuat secara ini tapi juga ada wisdom juga local wisdom yang masing-masing daerah punya konsep apa itu juga kita support. Tapi kembali lagi yang kami support adalah di ekosistem keuangannya sesuai dengan kemampuan kami. Ini yang kami kembangkan Basically-nya terus. gitu ya. Iya. Oke. Dan ini juga membangun literasi mereka bahwa secara produk kami juga ada dan bisa mensupport mereka. Jadi sama-sama mutualisme. Saat ini mungkin di 2021 dan 2022 bahkan 2023 ini akan terbentang tol, Bro. Iya. Ya. Ketika sampai di Leces, mereka akan sambung sampai dengan Banyuwangi. Betul. Tidakkah ini melihat sebuah peluang bisnis? Pasti itu peluang bisnis. Di sisi corporate kami ini juga potensi untuk membiayai di corporate ya, di tol itu. Di sisi yang lain tadi simpul-simpul pasti terbuka itu kan, simpul-simpul bisnis terbuka, terutama daerah-daerah yang turunan dari tol tersebut. Dan ada daerah yang sudah develop kayak Banyuwangi, otomatis kami marketnya juga sudah besar. Iya. Tapi ada daerah-daerah yang berkembang lebih besar mungkin nanti ke depannya yang dilewati mungkin Lumajang, Betul. mungkin daerah-daerah kalau Probolinggo kan sudah mulai berproses karena mereka ini. Tapi sentra itu sudah kami tangkap melalui komunikasi kami ataupun di masing-masing daerah kan punya perencanaan daerah ya. Sudah ada konsep-konsep itu sudah kita mapping sebagai market share atau market yang dituju di tahun 2022 maupun 2023. Oke, Bro. Kan kita melihat sekarang bicaranya Presiden kita Pak Jokowi pada saat peresmian tol itu juga dan harapan Bu Gubernur, harapan Mas Emil Dadak juga begitu bahwa tidak usah hadir branding besar. Betul. Tapi brand-brand lokal. Nah, ini sekarang kembali. Bagaimana dengan kearifan lokal ini, Bu? Ya, konsep dari pemerintah daerah provinsi Jawa Timur sudah bagus ya. Ada kayak kalau nggak salah 6 klaster utama ya. Ada yang BTS, Bromo Tengger Semeru, ada klaster yang wilayah timur dengan tinggal pemetaan tadi. Dan kami sudah melakukan pemetaan produk-produk andalannya. Ya, ini juga kami kemas sebagai tadi itu produk oleh-oleh ataupun andalan UMKM dari masing-masing daerah. Contoh di daerah Bondowoso yang kopi arabikanya kuat itu kami juga branding Republik Kopi. Kemudian juga di Banyuwangi pasti sudah tourism minded yang sudah makanya kami kembangkan digitalisasi di tourism yang itu kami ada di Bansring sama di Pantai Boom, itu yang bagian dari kami pengembangan tourism. Terus kemudian juga
di beberapa titik yang baru yang disampaikan, memang tadi Lumajang masih pasir, tapi kalau ke depan jadi konsepnya berubah jadi wisata, otomatis konsep wisata di B59 atau B57 itu juga yang akan dikembangkan juga. Bagaimana kemungkinan apabila kawan-kawan yang nanti akan menulis di kolom komentar kita akan begitu? Terbuka nggak, Bang Jatim, terhadap masukan kawan-kawan, terutama kawan-kawan muda kita, untuk tidak saja menyerap keuangan masuk, tetapi untuk pengembangan daerahnya? Bagaimana? Prinsipnya terbuka sih kami jadi konsep kami juga bersama dengan pemerintah daerah juga pengembangan, selain literasi juga pengembangan konsep tadi itu daerah-daerah yang tertinggal lain-lain. Saat ini kami CSR-nya kami sesuai dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu yang salah satunya peningkatan gizi, peningkatan kemakmuran lain-lain, itu juga kita konsep. Jadi salah satu yang banyak kita RTLH, rumah tidak layak huni, yang kita perbaiki itu sesuai dengan konsep SDGs yang ada di Jawa Timur juga. Oke, kalau kita bicara rumah layak huni dan Ibu Gubernur sudah menyanangkan bahwa tidak saja faktor persoalan hunian yang baik, tetapi hunian yang korelasinya dengan lingkungan dan segala macam. Betul. Yang paling penting nih, dan kebetulan pemirsa mungkin juga akan nanti kita hadir, kemarin sudah kita bicara dengan salah satu tokoh properti kita, yaitu Pak Yuhok gitu, dan sudah memberikan kiat-kiatnya. Bagaimana Bang Jatim melihat prospek pasar daripada properti ini? Bagaimana? Ya, kebetulan kami masuk di area FLPP ya, jadi perumahan yang untuk yang menengah ke bawah, menengah dan menengah. Jadi anak-anak muda yang mau masuk investasi rumah pertama atau bangun rumah pertama, dan ini banyak develop kami di daerah. Dan kami baik di Bank Jatim yang Membangun Syariah, jadi salah satu produk andalan kami. Ini jadi masuk ke area tadi yang disampaikan bahwa properti, terutama properti yang di menengah dan level entry ya, entry pertama itu cukup sebentar bro, saya jadi tertarik ini. Apa yang mau di-create ini? Lahannya kah? Pembiayaan rumahnya kah? Atau bagaimana? Jadi pasti kalau lahan kan aturan dari pemerintah itu kan nggak boleh ya kita membayar tanah ya. Otomatis yang kita biaya pasti developer pembangunan perumahannya maupun masing-masing individu. Tapi majority of FLPP rata-rata kita kerjasama dengan developernya. Jadi mereka membangun 20-30 rumah untuk LPPP dengan plafon yang ditentukan oleh dari pemerintah Kementerian PUPR ya, dengan rumah senilai sebesar berapa. Dan itu termasuk juga dengan perumahan yang sangat sederhana itu kan di PUPR itu ada subsidi di situ. Betul. Bagaimana bro? Ya, jadi sebenarnya kita akan membantu mensupport itu lebih ke jangkauannya. Kalau subsidi itu kan sebenarnya sama semua ya, bank semua juga menerima hal yang sama ya, kompetitor juga sama. Tapi kami menerima jangkauannya. Contoh di Probolinggo yang tadi yang disampaikan area sudah mulai tol sudah masuk, dan perumahan-perumahan sudah mulai dikembangkan. Selama ini kan jangkauan kita pasti hanya sekitar Surabaya, Sidoarjo. Ini kita memperluas jangkauan kita. FLPP itu tadi itu juga ke daerah-daerah kecil ya. Kembali ke UMKM kan butuh satu tempat inkubator untuk pematangan mereka kan ya. Butuh etalase untuk supaya inovasi dan produk-produk mereka terbaca kan begitu. Tetapi tidak selesai di situ saja, kembali kepada bidang disiplin ilmu dan termasuk yang nanti akan hadapi bahwa ke depan digitalisasi gimana ini Bang Jatim? Ya, jadi konsep digitalisasi itu sangat karena menurut saya tidak saja berhubungan dengan lokal loh. Kalau memang kita ingin berkembang, internasional juga bisa dilihat kan begitu. Gimana? Jadi konsep yang disampaikan internasional itu kita sudah kerjasamakan dengan marketplace besar ya. Jadi contoh yang volumenya mereka besar dan bisa masuk ke area sana, kita rekomendasikan dan kita temukan langsung dengan hub kan kita sebagai hub ya. Kita temukan langsung dengan marketplace besar tersebut. Tapi sedangkan kalau size-nya kecil, terus ini yang kita bantu develop ya. Jadi marketnya minimal, market ini kita kerja sinergikan dengan Pemda. Jadi market dengan teman-teman Bank Jatim, ASN. Kalau produk tersebut adalah produk consumer ya, itu yang kita coba kembangkan. Kemudian juga yang pasti disampaikan beberapa perbaikan di baik kemasan maupun produknya sendiri, ini juga bagian dari kami untuk mengedukasi dari itu gimana kami pasti kerjasama dengan dinas setempat. Dinas koperasi. Iya, jadi mereka sudah punya industrian. Betul, mereka yang membantu literasi juga.
Ya, jadi kita sebagai hub untuk membantu komunikasikan selain tadi yang kita memang kuat itu yang kita bantu secara literasi, tapi kita kalau yang di area yang kita belum ekspor kita kerjasamakan dengan dinas-dinas maupun dengan marketplace yang besar. Ini Loh, yang sangat membantu apa? kita sudah banyak membicarakan ini. Hmm, Jawa Timur itu adalah daerah agraris. betul. Tentu kawan-kawan kita yang Ya. di daerah tidak saja mereka di industri loh, Ya, mereka juga ada petani. Gimana kehadiran Bank Jatim kepada petani-petani kita? Dan tentunya kita mengharapkan lahir petani-petani baru dengan era-era digital ini kan begitu. ya. Gimana kesiapannya Bank Jatim? Ya, ini menarik. Jadi pas petani ini saya turun langsung ke lapangan ya. Jadi saya cek di daerah apa? On the spot langsung ya? Kami komunikasi langsung dengan dengan apa? Kelompok tani ya, Gapoktan. Memang di awal itu kami literasi tentang kami itu masih belum kuat tentang pertanian. Itu yang kami perkuat. Jadi kalau pertanian itu yang tahunya bank sebelah ya. Itu yang kita bangun dulu. Terus yang kedua kami melihat potensi mereka itu disupport masa tanam. Kan ada 3 masa tanam kalau di pertanian ya, masa tanam 1, 2, dan 3. Dan ini yang kita lihat sebenarnya masa tanam 3 ini nggak fully support oleh apa perbankan. Dan tapi kami lebih paham karena kami sudah tahu seasoningnya di pertanian ini sudah lama sejak apa baik kayak dari gudang lain-lain kami sudah jalankan. Jadi dengan adanya program kami bergabung dengan program KUR lagi, ini yang bisa meleverage pertumbuhan pertanian juga di sana. Apa yang dilakukan Bank Jatim ini kawan-kawan muda kita untuk mereka tertarik dengan bertani? Ya, jadi konsep pertanian itu ada konsep-konsep Kehadiran Bank Jatim loh maksud saya ini Iya. agar menarik kawan-kawan muda kita, tidak saja mereka bermimpi untuk menjadi ASN, tidak mereka bermimpi untuk menjadi seorang banker ataupun mereka menjadi politisi atau apa, tetapi mereka harus berpikir bahwa menjadi sebuah petani, menjadi petani ini keniscayaan yang luar biasa. Nah ini kehadiran Bank Jatim untuk mereka apa ini anak-anak muda kita ini? ya itu mungkin masih ada gap yang perlu kita apa? Nah tingkatkan di menarik situ. nih, menarik nih. Jadi ada selama ini kami berkomunikasi khususnya lebih ke Gapoktannya ya. Iya. Jadi belum ada fungsi kami meleverage Gapoktani ke sosial media ataupun ke teman-teman langsung ke teman-teman milenial ya. Iya. Tapi yang kami bangun hanya bukan hanya yang kami bangun hanyalah meningkatkan volume dulu bisnis kami dengan bisnis dari teman-teman yang di pertanian, karena kalau pertanian diungkit Iya. growth-nya otomatis kan ekonomi juga tumbuh di Jawa Timur, karena 36% kalau nggak salah itu atau hampir 40% itu kalau penggeraknya sebenarnya di sisi pertanian, tapi leverage-nya pengungkitnya belum besar. Ini yang kita apa? Berarti Bank Jatim harus menyediakan ibarat kata kalau di bandara atau lounge gitu ya untuk anak-anak muda kita berkreasi di pertanian. Sementara ini kami punya konsep nanti yang sudah ada kami sudah kembangkan itu di TP6. Itu nanti ke depan kami jadi sebagai apa ya, display UMKM plus Display UMKM, oke. Iya. Itu saat ini sudah ada digital lounge di sana. Ada display UMKM itu juga display literasi untuk anak-anak milenial ke depannya. Nanti itu juga kita kuatkan. Selain juga fungsi sosial media yang kita bangun untuk apa? Untuk menghidupkan di posisi sana. Bro, kawan-kawan sekarang di tengah pandemi ini mereka nggak keluar rumah loh. Artinya mereka dengan gadget mereka produktif sekali. Ya. Kehadiran Bank Jatim ketika menghadapi marketplace yang ada di gadget kita ini, di smartphone kita, kan begitu. Itu bagaimana? Jadi kalau di mapping lagi ya, memang majority saat ini kalau saya lihat secara nggak langsung itu di rekan-rekan ini banyak sebagai user, sebagai konsum ya, bukan sebagai apa yang mengembangkan cara bisnisnya. Kalau ini bisa di-develop bersama, tadi saya bilang kan kami membukakan simpul-simpulnya, bukan simpul-simpulnya. Tinggal nanti kalau memang mau dibantu secara literasi, secara organisasi kami bisa bantu. Jadi kalau satu persatu kan akan lebih agak susah ya, tapi kalau secara organisasi mungkin bisa dikumpulkan. By digital sekarang by Zoom kan juga udah mudah ya. Betul. Itu bisa kita support. Berarti ini harus ada sebuah sistem yang dibangunkan begitu ya. Ini mungkin tugas daripada Jatim News ini untuk bekerja sama dengan Bank Jatim untuk membuat satu kanal bersama kan begitu. Betul. Ide kreatif masuk, kemudian finishing touch-nya berada di Bank Jatim begitu. Bro, kembali kepada Jawa Timur. Ibu Gubernur sudah mencanangkan bahwa produksi daripada pertanian ini dan inovasi pertanian ini juga harus makin banyak. Bro, sekarang porang itu bagus loh. Bagaimana? Anda sudah masuk ya, itu kan yang sangat besar di daerah Madiun, Ponorogo. Betul. Dan kami sudah masuk di industri itu
dan ada pabrik juga kalau nggak salah di Madiun yang mensupport sana. Dari teman-teman juga sudah bergerak di sana. Jadi dan kami sudah mapping masing-masing area yang saya sampaikan. Area sini kekuatannya di industri apa, area sini di industri apa. Lagi juga pertanian ini juga sebagai penggerak juga di tahun 2021 sejak September itu. Jadi ini yang kami support luar biasa untuk teman-teman yang di pertanian. Saya juga mengharapkan bahwa tidak ada keberanian dari perbankan terutama yang bertarung di Jawa Timur ini. Kuenya sebegitu besar kan begitu ya. Dan kita harus yakin loh Mas Ferdian bahwa kue terbesar setelah Jakarta itu ada di Surabaya, Betul. ada di Jawa Timur. Pernah nggak kerjasama di survei itu bagaimana dengan kompetitor kita ada perbankan yang ada di Jawa Timur ini? Sudah, kami juga melakukan riset ya. Apalagi di akhir tahun itu baik data dari teman-teman Bapeda lain-lain kita literasi lagi, kita bangun kita evaluasi lagi dan ini jadi tadi pas kita nyiapkan KPI buat teman-teman di cabang ini sudah ada gambaran market mana termasuk yang disampaikan di pertanian, di sini sektor mana yang bagus. Karena kan juga kami di bank juga ada risk profile ya, jadi tetap walaupun kami support juga sudah risk profile-nya masing-masing yang kita lihat. Sulitkah bro dengan pola yang turun-temurun tidak bisa berubah? Bahkan itu pola sejak mungkin kawan-kawan pemirsa juga pernah menyaksikan bagaimana pola-pola itu dibangun mulai zaman kolonial. Dan itu masih berlanjut. Bagaimana Bank Jatim menghadapi persoalan ini? Karena kalau ini diteruskan, tidak akan ada perubahan ini. Contoh, jadi ada beberapa tanaman tertentu yang sampai sekarang belum bisa tersentuh loh. Ini gimana kehadiran Bank Jatim? Ya, kembali lagi tadi untuk bisnis itu kan pasti kita harus memetakan tadi ya. Iya. Memetakan mana yang kita petakan contoh di sektor pertanian mana yang tumbuh baik dengan kualitas yang baik tanpa kita mengconsider tadi yang beberapa yang disampaikan sisi tanaman yang baru selama itu secara visible study-nya itu masuk secara pembiayaan pasti akan kita lihat, kita tindak lanjuti karena basic selain dari fungsi peningkatan ekonomi daerah, basically juga ada prinsip kehati-hatian yang tetap harus kita jaga secara bisnis. Oke. Ya. Kami juga mencatat bahwa memang laba bersih Bank Jatim cukup bagus sehingga memberikan masukan kontribusi kepada PAD-nya juga cukup bagus. Kira-kira tahun 2022 targetnya bagaimana, bro? Yang pasti tumbuh ya, karena kan ini kan belum, saya tidak bisa declare karena kan belum RUPS ya. Tapi yang pasti targetnya tumbuh dan bisa berkontribusi besar buat PAD. Dan yang kedua tadi saya sampaikan di UMKM kami juga bertumbuhnya kan hampir 2 kali lipat lebih ya. Kalau dari saya kur 600 jadi 2 triliun itu kan naiknya 300%. Ini alokasinya aja itu belum nanti juga beberapa skim lain yang kita. Jadi Bank Jatim memang akan lebih arahnya akan lebih support nanti ke depannya itu ke UMKM sektor yang akan lebih besar. Bro, kalau itu kan yang kita bicarakan tadi banyak, mungkin klasifikasinya retail. Betul. It's okay? Yeah. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ada perusahaan-perusahaan besar sekarang yang kolaps kan begitu. Terutama perusahaan-perusahaan ekspor mereka ketika pandemi ini. Yeah. Contoh ini, mebel, perkayuan. Hadirkah Bank Jatim di sini? Ya secara regulasi di POJK itu kan perlu dilakukan restruct ya. Yeah. Dan Bank Jatim mengkaji jika perusahaan ini memang terdampak oleh pandemi itu bisa dikasihkan relaksasi. Salah satunya beberapa relaksasi yang sudah diatur di POJK. Salah satunya adanya penundaan pembayaran seperti lain-lain. Ini bagian dari meringankan dari teman-teman corporate tadi yang sudah jadi customer Bank Jatim dengan track record yang cukup baik selama ini. Ini bagian dari, dan ini hal sama mungkin di bank-bank lain juga sama. Jadi kita berusaha bersama-sama di teman-teman perbankan ini untuk menjaga ekosistem ekonomi ini tetap terjaga dan dengan membangun relaksasi kebijakan. Artinya begini bro, artinya begini, kalau di sini di retail ini kecil kan, betul. Sedangkan menyelamatkan sebuah korporasi besar karena di situ menyangkut tentang banyak faktor. Satu, tenaga kerja. Ya. Kemudian ada persoalan simbiosis mutualisme di situ. Kemudian ada persoalan dengan daerah. Ini kan juga penting. Ya. Sedangkan ini katakanlah nilainya masih ratusan juta. Sedangkan ini triliun. Apa konsepnya, Bu? Ya, jadi ada konsep utama pasti konsep dari regulasi dulu yang semua sama ya. Perbankan saya sampaikan tadi Ada pola restruct
yang restrukturisasi untuk perusahaan-perusahaan tadi. Yang kedua juga kita mapping, kita pola pendampingan. Jadi di posisi mana yang mereka tuh contoh problem mereka tadi disampaikan, posisi ekspor, apakah marketnya bisa dimasuk dalam negeri, contoh seperti itu, sehingga daya kemampuan ataupun repayment capacity-nya ke depan masih ada tumbuh. Itu yang berapa? Ada beberapa produk kayak shifting, yang perusahaan besar shifting produk maupun shifting marketnya. Ini bagian dari salah satu strategi, karena market di Indonesia sendiri masih cukup baik, apalagi yang pasca di bulan Agustus atau September ini tetap terjaga. Itu yang kami lakukan, dan beberapa memang sudah banyak yang teman-teman dari posisi pengusaha ini yang melakukan beberapa perubahan kebijakan. Yang kami lakukan itu pendampingan dan melakukan kebijakan yang mensupport mereka, itu yang bisa dilakukan. Dan kami punya, istilahnya kalau di kami ada RM ya, Assistant Manager yang mau maintain di secara corporate itu. Kalau tadi kita sudah bicara tentang properti, kita bicara tentang pertanian agrobisnis ya, bro, terhadap persoalan transportasi yang tidak kalah pentingnya, inovasinya sudah bagaimana bang kehadiran Bang Jatim? Ya, kalau ngomong inovasi kan nggak bisa menafikan dari beberapa fintech besar ya. Yeah. Itu yang yang menjadi penggerak ekonomi kecil di sisi transportasi, dan kami lihat ini sebagai potensi juga penguatan ekonomi, dan kami masuk di sana sebagai salah satu pemitra untuk payment system. Itu yang kami lakukan. Secara industri industri transportasi secara umumnya saat ini posisinya memang terdampak secara pandemi ya, karena otomatis kalau wisata itu berkurang, transportasi secara umum pasti berkurang. Jadi kami melakukan penguatan di sektoral perusahaan-perusahaan yang cukup besar, dan menurut kami juga kami bisa align dengan bisnis kami. Iya. Gitu. Oke. Sekarang ini sejak adanya tol sangat tumbuh kendaraan transportasi darat antar provinsi begitu, katakanlah bis ini yang inovasinya sudah luar biasa. Kan begitu. Ya. Transportasi kita tumbuh, bro. Betul. Kan begitu. Bahkan sekarang transportasi online juga tumbuh begitu. Tidakkah Bang Jatim melihat peluang ini juga? Ya, tadi kami melihat pasar yang paling major, pasar yang paling matang adalah tadi saya sampaikan di fintech atau perusahaan fintech di transportasi tadi itu. Iya. Dan kami lihat sebagai simbol mutualisme ya, untuk pengembangan bisnis di sana. Selain mereka nanti juga transportasi, tapi sisi UKM-nya juga ada. Mitra-mitra ini kan sebagai sisi UKM-nya yang juga kita bisa support. Ini yang kita juga penguatan di sana. Jadi ada alignment secara bisnis juga di kami, ada alignment bisnis juga sedangkan untuk yang satu persatu pasti itu ada kajian tadi yang disampaikan perusahaan transportasi. Contoh ada perusahaan transportasi besar di Probolinggo atau di mana, itu pasti kami kaji secara bisnis to bisnisnya untuk itu. Artinya kan sekarang tidak saja government to government kan begitu ya. Artinya juga bahwa swasta pun juga berpeluang untuk cukup besar terhadap persoalan ini. Oke, kita kembali kepada kawan-kawan muda kita. Bro, ketika kawan-kawan muda ini sudah punya kreasi, ya, kemudian mereka sudah ada output produk, gitu. Kehadiran Bang Jatim, keadaan Bro Fedian ini di sisi kapan? After, before, bagaimana? Jadi konsep literasi ini kami nggak bisa sendiri. Tadi saya sampaikan, kami pasti dengan bersama-sama dengan Pemda yang paling mudah. Contoh kemarin di Banyuwangi, kami kerjasama dengan Bupati Banyuwangi terkait program jagoan bisnis Banyuwangi ya. Yeah. Salah satunya anak-anak muda semua ini yang yang berkompetisi. Mereka produknya lucu, aneh-aneh. Ada sebagai konsultan UMKM, ada macam-macam lah dan ini unik-unik, ada wisata tematik lain-lain yang nggak terpikir sebelumnya. Dan kami masuk di sebagai literasi keuangan dan konsep pembiayaannya yang kami bisa lakukan. Dan ini juga kami open untuk literasi dan konsepnya. Jadi di awal juga kami membangun informasinya itu, di akhir juga kami bisa melakukan support dari sisi pembiayaannya dengan beberapa indikator yang perlu dipenuhi. Jadi ini bagian dari literasi juga. Karena semakin teman-teman anak muda ini lebih paham tentang perbankan atau pembiayaan, itu akan lebih bisa berkembang. Mereka punya track record yang terukur nanti. Tapi kalau belum pernah masuk perbankan, track record mereka nggak akan pernah terukur. Ini yang saya maksud, bro, bahwa mereka juga harus memahami bagaimana BI checking ya. Betul. Terus kemudian jangan sampai ketika mereka melangkah kan begitu. Iya. Nah ini
pemerintah Provinsi Jawa Timur kan juga sudah membuka peluang seperti itu. Iya. Nah, cuman harapan kami adalah harus ada dong edukasi kan begitu Iya. untuk anak-anak muda kita. Sedangkan edukasi itu kan tidak mungkin face to face Iya. sekarang. Menggunakan gadget itu yang paling penting. Nah, kehadiran Bank Jatim ini kan tidak saja informasi tentang bagaimana mereka memperoleh kredit kan begitu. Tetapi bagaimana mereka mendapatkan informasi tentang bagaimana mereka berhubungan dengan daerah, dengan Bank Jatim yang ada di daerah-daerah tersebut begitu. Ini peluang atau bagaimana, Bro? Yang pasti peluang ya. Cuma kan untuk menjerat ini kami nggak bisa satu persatu. Jadi saya sampaikan kami pasti harus lewat organisasi. Jadi contoh kemarin kami kerjasama dengan teman-teman HIPMI, teman-teman Gcraft, teman-teman macam-macam apa. Ini untuk meliterasi dan konsep ini langsung bisa kami ketemukan dengan masing-masing pimpinan di daerah kami masing-masing. Jadi biar lebih intens maksud saya apa? Contoh ada pengembangan di daerah Jombang ataupun Nganjuk, langsung kami temukan untuk pembangunan literasi. Tapi di beberapa daerah yang tempat literasi sudah disiapkan oleh Pemdanya, itu kan juga lebih mudah itu apa. Tapi kembali lagi kalau era digital kan sebenarnya nggak terlalu susah ya. Itu bisa selama konsepnya teman-teman ini bisa deliver, terus konsepnya bisa dijelaskan, bisa disampaikan. Kembali lagi dengan era digitalisasi bisa lewat apa Zoom lain-lain lah, pokoknya konsepnya bisa Artinya begini, Bu Ferdian dan Bank Jatim itu punya komitmen tinggi untuk mendorong lahirnya entrepreneur muda, ya. Kemudian lahirnya industri kreatif anak-anak muda, kan begitu, Bro. Sampai berapa lama ini? Artinya kan katakanlah sekarang Januari ini, kapan mereka ini sudah harus bisa memulai komunikasi dengan Bank Jatim ini? Sebenarnya itu kami itu kan aksesibilitasnya gampang ya. Anytime ya. Bisa, kalau teman-teman bisa lewat website, lewat Instagram kami, bisa lewat beberapa channel kami yang bisa dikomunikasikan, dan itu tinggal bisa di-arrange dan yang menarik kami itu selama 2021, 2020 itu pertumbuhan UMKM kami secara debitur itu naiknya luar biasa. Tadi malah orang yang diam di rumah tadi bisa usahanya, bisa usaha kesehatan, bikin masker, iya, lain-lain, dan APD, modalnya nggak perlu mahal. Rata-rata mereka hanya butuh 5 juta, 10 juta, atau 15 juta itu sudah banyak. Dan kami hampir 100.000 lebih nasabah itu selama pandemi itu di sektor yang sangat mikro ya, ultra mikro istilahnya, yang di 5 jutaan itu sekitar, itu cukup. Dan itu tadi saya sampaikan lewat digital bisa, jadi aplikasinya bisa di Play Store, Jatim Kilat, langsung masuk. Jatim Kilat namanya ya? Iya. Oke. Bro, kita tadi sudah banyak bicara. Ada satu yang harus diangkat. Dan ini perlu pernyataan Bro Ferdian ini. Karena yang punggawanya Bank Jatim. Ada loh pengusaha kita yang di pinggir jalan. Mereka kaki 5, kan begitu. Walaupun dengan slogan rasa bintang 5, harga kaki 5. Bro melihat ini bagaimana? Mereka juga masyarakat Jawa Timur loh. Iya. Mereka juga punya hak untuk Bro hadir di sisi mereka. Kalau toh mereka hari ini mereka juga membuka daripada YouTube kita di Jatim News ini, di Singkong Kopi, mereka juga ingin tahu, dan mungkin nanti mereka juga akan menanyakan itu. Bagaimana dengan usaha-usaha kecil? Iya. Jadi gini, yang pasti kan kalau teman-teman ini pasti kan belum punya entitas usaha ataupun belum ini, minimal ada perkumpulannya. Jadi itu lebih mudah. Jadi secara perkumpulan apa dikumpulkan, dan kami sudah jalan ini di beberapa daerah. Kemarin saya di Situ Bondo itu juga perkumpulan PKL, kami jelaskan literasi. Terus juga ada konsep, nanti kan di Situ Bondo ada desa halal ya, desa wisata halal juga, itu juga kita jelaskan pengembangannya, dan mereka juga konsep dari Bupati juga, Pak Bupati juga mengkaryakan. Nah, itu kita bisa sinkronkan, tapi akan lebih mudah itu juga bersama-sama. Kalau hanya 1-2 pasti kan effortnya juga akan lebih susah ya. Itu kalau bersama-sama konsepnya kami konsep PKL di Mamin namanya. Itu apa yang perlu diperkuat posisinya secara ini. Dan kami juga saya sampaikan, kami juga bersama dengan fintech tadi yang transportasi itu juga, mereka juga bergerak di bidang yang juga bersama dengan beberapa PKL. Ini lebih mudah datanya.
kita kami kerjasama. Tapi kalau secara langsung itu lebih mudah jika ada organisasi yang bersama-sama bisa resmi ataupun melewat sosial media kami untuk diminta melakukan literasi ataupun penguatan secara bisnisnya umpamanya. Itu bisa konsepnya bisa jalankan. Tapi karena begini bro, yang kita rasakan sekarang banyak sekali pedagang-pedagang kita mereka nggak paham. Mereka dieksplor oleh banyaknya usaha-usaha yang di provider yang ada di ini kan begitu. Dan mereka kan yang punya kan bukan masyarakat Jawa Timur nih. Betul. Dan ini adalah marketplace-nya adalah market punyanya Jawa Timur ini. Kehadiran Bank Jatim tentu dong harus kan begitu. Setuju, itu pasti kami support 100% ya. Cuma kan tadi saya sampaikan teknisnya kalau satu persatu kan agak susah buat kami melakukan leverage untuk meningkatkan volumenya secara bersama. Itu kan lebih mudah jika itu dilakukan bersama-sama dengan pasti mereka punya minimal di daerah tersebut. Daerah tersebut tuh bersama-sama konsep bisa kita kerjasamakan dengan cabang setempat atau apa. Tapi yang terpenting semua kan ujungnya literasi ya, penguatan di literasi, terutama di sektor keuangan, terutama dari kemampuan mereka untuk ujungnya kalau usahakan repayment ya, kemampuan bayar. Kalau mereka tahu kemampuan bayar kami segini, datanya ada minimal di data, di buku itu membangun mereka bahwa mereka punya selain juga bisa menotok keuangannya mereka sendiri. Saya punya alokasi pendapatan sehari 1 juta atau 500.000, 200.000 untuk beli produk baru lagi, 100.000 harus ada. Jadi kan mereka diajari juga literasi keuangan. Kalau semua mereka gunakan untuk 200.000 untuk modal, terus 100.000, 300.000 dia habiskan buat konsumsi juga nggak akan bisa meleverage. Contoh sederhana seperti itu. Ini yang kita bangun konsepnya mereka itu minimal mindsetnya sama. Karena kalau sudah sampai di pembiayaan lain-lain kan harus ada repayment yang terukur. Dan ini yang kita harus terus dibangun. Kemudian juga marketnya. Tadi sampaikan kalau marketnya dia produknya ini marketnya bisa diperbesar, kita bisa bantu ke hub-hub tadi. Kalau mereka belum punya kerjasama dengan beberapa fintech tadi, kita bisa bantu secara hubnya. Jadi mereka bisa meningkatkan volume bisnisnya, otomatis ini juga bisa meningkatkan secara keseluruhan untuk laporan keuangan bisnisnya mereka. Artinya Bank Jatim sekarang di samping tugas sebagai pengelola keuangan kas daerah, betul, punya pengembangan, punya tugas juga yang cukup berat di sektor pertanian, sektor UMKM, sektor perindustrian, kemudian ada lagi sektor properti kan begitu. Yang lebih spesifik lagi, sekarang hari ini adalah Bro Firdian sudah mengkampanyekan ini, kan begitu. Bagaimana ke depan era digital ini anak-anak muda kita bisa berpacu di gadgetnya untuk mereka membuka usaha. Yang paling penting begini bro, anak muda ini kan semangatnya luar biasa. Betul. Ketika mereka gagal, mereka harus mencoba lagi. Karena gagal adalah bagian daripada sukses yang tertunda. Setuju. Yang paling awal bagi kita adalah membangun trust sekarang. Bro, sulit loh. Sekarang mereka dipaksakan KTP, itu sudah mulai. Dipaksakan dengan SIU, dipaksakan dengan NPWP, dipaksakan dengan ini. Berlomba-lomba mereka menghadapi seperti itu. Kemudahan apa yang diberikan Bank Jatim untuk kawan-kawan muda kita yang akan hadir di dalam bisnis usaha yang secara khusus? Ya, tadi saya sampaikan juga ada beberapa skim pembiayaan kami jika repayment-nya kuat ya, itu bisa tanpa harus agunan. Nah ini yang menarik. Salah satunya itu, tapi sebentar bro, ini saya potong ini. Kawan-kawan, Singkong dan Kopi, bicara santai tapi bermanfaat. Hari ini beliau menyampaikan bahwa apabila kawan-kawan muda yang kreatif ingin membangun Jawa Timur, membangun perekonomian Jawa Timur, bisa loh menggunakan jasa perbankan Bank Jatim tanpa agunan. Iya, kan tapi begitu. tetap harus secara bisnisnya kemampuan bayarnya bagus. Ada basicnya kan begitu ya. Dan kemudian juga tadi, kalaupun itu bukan sebagai agunan utama, ini sebagai agunan tambahan aja sebagai mensupport. Contoh, itu seperti itu. Jadi konsep utamanya yang dilihat dari bank adalah kemampuan bayarnya. Ini yang harus Jadi kalau teman-teman ini punya bisnis dengan size sehari bisa 100.000, itu memasukkan bersihnya, berarti kan bank bisa membiayai minimal 70% dari titik atau 80% dari situ. Oke, berapa sih Bu limit itu pagunya? Jadi kalau kami sih yang mikro kecil tuh di bawah 50 juta tuh rata-rata bisa. Di bawah 50 juta? Iya. Luar biasa kawan-kawan.
Singkong dan kopi ini, Bro Herdian sudah membuka peluang yang sangat luar biasa. Termasuk saya sudah mencatat tadi, beliau juga mengarahkan market kita kemana, kan begitu. Betul. Ya. Kemudian edukasinya itu bagaimana, transfer knowledge-nya tentang perbankan bagaimana. Tinggal sekarang kawan-kawan muda kita mulai bergerak ya. Mulai tanya. Dan di Singkong dan Kopi lah mereka harus bertanya kan begitu. Bro, yang terakhir nih. Setelah kita mengalami pandemi ini, kita kan capek bener nih. Betul. Presiden sudah menegaskan, gubernur sudah menegaskan. Kemarin adalah selamat. Sudah cukup selamat saja sudah luar biasa. Sekarang saatnya ekonomi tumbuh. Kesiapan Bank Jatim secara umum bagaimana? Tadi saya infrastruktur kami sudah menyiapkan konsep tadi UMKM contoh driven ya, sudah kita alokasi, kita tingkatkan. Terus yang kedua juga beberapa corporate juga sudah mulai terutama di sektor-sektor keuangan, di sektor-sektor beberapa sektor konstruksi juga sudah mulai tumbuh. Jadi konstruksi juga ikut masuk nih. Sudah mulai tumbuh, terutama lupa kita ini bicarakan konstruksi ya. Terutama yang konstruksi yang terkait dengan government ya, itu sudah mulai Artinya cukup dengan jaminan SKPDN atau SCF bagaimana? Iya, kalau di kami ada produk namanya kepres stand balloon itu agunannya sekitar 20-30%, lainnya di cover asuransi. Yang penting ada surat perintah kerja ya. Iya, SPK. SPK-nya itu yang sebagai dasar ya. Jadi itu sudah mulai tumbuh juga. Kemarin berkembang di daerah-daerah juga sudah berkembang. Artinya berarti ekosistem di daerah juga pertumbuhannya juga sudah mulai. Itu baik maincon maupun subcon? Kami fokusnya di maincon. Oke. Di maincon karena saat ini karena kan harus lebih hati-hati ya sisi konstruksi. Kalau mainconnya dari pihak BUMN maupun BUMD bagaimana? Jadi gini, kalau proyek itu dikerjakan proyek itu adalah proyek Pemda. Kalau posisi dana Pemdanya di kami, otomatis itu tadi saya sampaikan itu cukup dengan SPK dengan agunan yang tidak terlalu besar dan di cover oleh asuransi. Karena mereka nanti terbayar dengan PMU kan begitu. Betul, itu jadi dan itu salah satu kekuatan di kami, yaitu di salah satu produk itu yang bisa, dan ini cukup leverage-nya cukup besar kemarin di September sampai dengan Desember, karena mungkin juga pencairan oleh proyek-proyek Pemda juga sudah dicairkan oleh teman di daerah. Oke, Bro Herdian, hari ini memang hari pertama kita bertemu, tapi bukan berarti terakhir untuk kita bicara. Next, kita juga harus bicara, dan komitmen kita adalah mendorong anak muda kreatif, mendorong anak muda untuk berusaha, dan mendorong anak muda untuk jadi kaya raya. Tetapi yang baik, kan begitu. Terima kasih ramunya, terima kasih datangnya. Mudah-mudahan News juga. Sukses Singkong dan kopinya juga. Oke, sukses. Ayo diminum dulu. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan kopi.